Bermurah hatilah. Tommy membaca renungan pagi dari Injil Lukas bab 6 ayat 27-38. Jam menunjukkan pukul 10.45. Ia membuka agenda di ponselnya. Hari Kamis, tanggal 11 September tahun 2025. Nah ini, kuliah pembekalan skripsi jam 4 sore. Saya mesti mengingatkan Martha. Tommy menghubungi Martha lewat video call. Dari balik layar, Martha terlihat agak stres. "Halo Tom," sapa Martha. Tommy melanjutkan, "Nanti kuliah tentang skripsi ikut kan?" "Iya dong," jawab Martha. Tommy menanyakan lagi, "Kamu bisa keluar kantor jam berapa?" "Nanti aku jemput. Tadi aku sudah izin bos pulang jam 2. Dia oke kok," jawab Martha. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Tommy berjanji akan menjemput Martha di parkiran 3 jam lagi, sekitar jam 1.45. Dari kejauhan, Martha sudah melihat Tommy menunggu di parkiran dengan mobil Chevrolet Impala biru langitnya. Lalu Martha melambaikan tangan ke Tommy sambil tersenyum. "Thanks Tom," Martha menyampaikan kegembiraannya sambil masuk ke dalam mobil. "Aku belum makan loh Tom," lanjut Martha. Tommy tersenyum dan memberikan sebotol air minum. "Nih, minum dulu." "Ayo, makan. Kebetulan aku juga belum makan," lanjutnya. Mereka berhenti di sebuah rumah makan Sunda yang asri. Ada danau kecil, beberapa pohon, sawah-sawah kecil, taman bunga, dan taman bermain untuk anak-anak. Tommy menatap Martha. "Kita makan di sini ya Mar." Martha menjawab, "Oke Tom, kamu sangat paham apa yang aku inginkan." "Thanks Tom." Mereka berdua menuju salah satu saung bilik yang terbuat dari bambu dan duduk di situ. Setelah memesan makanan, Tommy memulai pembicaraan. Sambil menghela napas, "Mar, kamu tadi pagi mukanya kusut banget." "Ada apa?" Martha menjawab. "Ini Tom, proyek di kantor lagi gila-gilaan. Rasanya stres banget," tanya Tommy lebih lanjut. "Kenapa? Manajermu menuntut lebih?" Martha menjelaskan. "Bukan cuma manajer. Ada satu senior di timku, namanya Jessica. Dia kayaknya nggak suka sama aku. Tiap kali aku kasih ide, pasti dia potong. Kalau ada kesalahan, dia langsung lapor ke manajer, padahal itu cuma masalah kecil. Rasanya setiap hari aku kayak diadu domba sama dia, bahkan seringkali dia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakkan." Tommy agak tersentak. "Wah parah. Terus, gimana? Apa kamu membalasnya? Kenapa nggak lapor ke HRD?" Dengan santai Martha menjawab, "Awalnya sih ingin begitu, rasanya mau aku marahin balik, atau sindir di grup chat. Tapi, aku ingat renungan Injil Lukas 6. Di situ kan jelas banget, di ayat 27, Yesus bilang, berbuat baik kepada yang membenci kita. Aku tahu, naluri manusia pasti ingin membalas, tapi aku coba melawan itu." Tommy memuji. "Luar biasa kamu Mar, itu nggak gampang loh." "Terus bagaimana dengan kata-kata kasarnya?" Martha kembali berujar, "Nah itu yang paling menantang. Tapi aku ingat ajaran selanjutnya, memberkati yang mengutuk kita, itu di ayat 28. Jadi, daripada membalas kata-kata buruknya dengan kata-kata yang sama, aku putuskan untuk mendoakan dia, sambil mencoba memberkati dia dalam hati. Itu benar-benar mengubah perspektifku. Aku sadar, kebencian hanya bisa diatasi dengan kasih." Tommy menggeleng-gelengkan kekaguman. "Gila, itu beneran tingkat dewa loh. Jadi, kamu beneran berdoa bagi yang menganiaya kamu?" Martha menjelaskan lagi. "Tentu. Itu yang Yesus ajarkan kan? Aku doakan Jessica supaya hatinya dijamah oleh kasih Tuhan. Dan tidak hanya itu, aku juga ingat ayat 30. Dan coba memberi tanpa pamrih. Dia pernah cerita kalau dia lagi kesulitan mengerjakan laporan Excel untuk deadline besok. Tapi laptopnya rusak." Tommy agak penasaran. "Terus, apa yang kamu lakukan?" Martha menceritakan. "Aku tawarkan laptopku. Aku bilang dia bisa pinjam sampai pekerjaannya selesai. Bahkan, aku sampai ajarkan dia beberapa rumus yang bisa mempermudah pekerjaannya." Tommy terkagum dengan kebaikan Martha. Sementara itu pesanan makan sudah datang. Martha memesan nasi dengan ayam goreng, sementara Tommy memesan nasi bakar dengan es teh. Sembari mereka menyantap makan, Tommy kembali berujar, "Aku harus belajar sabar, biar bisa punya hati seperti kamu." Dalam hati Tommy berpikir, kalau Bapak bisa mengasihi orang benar dan orang jahat, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Pasti itu yang mendasari kebaikan Martha. Martha melanjutkan, "Awalnya aku pikir semua ajaran itu hanya teori. Tapi setelah aku praktekkan, rasanya jauh lebih tenang. Beban karena dendam dan kebencian sudah hilang." Martha terdiam sejenak membayangkan betapa senangnya atas perubahan itu, lalu kembali berujar. Dia juga bilang maaf,
karena sering bersikap kurang baik. Aku kaget banget, Tom. Tommy tersenyum. Terus apa tanggapan kamu? Martha menjawab. Aku cuma bilang, gak apa-apa Jess, kita kan tim. Martha tersenyum puas. Dalam hatinya berkata, ternyata, melakukan ajaran Yesus bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kedamaian hati kita sendiri. Seusai makan, Tommy beranjak dari saung menuju kasir menyelesaikan pembayaran. Kemudian kembali mengajak Martha ke kampus untuk kuliah pembekalan skripsi.